Baiklah, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jessica Sinaga akan mempresentasikan hasil dari rancangan penelitian saya, di mana judul yang saya ambil yaitu hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku terhadap pencegahan infeksi COVID-19 pada mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Pandemi COVID-19 masih jauh dari kata selesai. Hingga saat ini per awal Oktober 2021 sudah mencapai 236 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 4,8 juta telah kehilangan nyawa. Data ini diambil dari World Doormeters 2021. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang diketahui etiologinya di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. SARS-CoV-2, penyebab penyakit COVID-19 yang hanya berukuran sekitar 120 nanometer diyakini sangat cepat menyerang dan menginfeksi tubuh manusia. Berdasarkan bukti ilmiah yang telah ditemukan, virus corona dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau droplet, tidak melalui darah. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19. Next. Peran mahasiswa kesehatan masyarakat sangatlah penting dalam pencegahan penularan COVID-19. Maka peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat sendiri adalah seperti membantu mengedukasi masyarakat, khususnya orang sekitarnya mengenai tindakan konkret dalam melindungi diri selama pandemi ini, yaitu sering mencuci tangan, menggunakan sabun setiap memegang benda asing, memakai masker setiap keluar rumah, menerapkan sistem hidup yang sehat, serta tetap di rumah aja jika tidak memiliki kepentingan yang darurat. Peran lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat adalah memberi informasi terkini dan valid mengenai COVID-19, yaitu bisa secara langsung maupun melalui platform media sosial yang sekarang sedang ramai berisikan info yang valid maupun tidak valid. Pengetahuan dan sikap mahasiswa tentang COVID-19 ini, khususnya mahasiswa semester 7 IKM Unima, sudah selayaknya lah dicari tahu sehingga menjadi dasar dalam berperilaku untuk mencegah wabah ini. Rumusan masalah yang saya ambil dari latar belakang di atas, yaitu untuk meneliti pengetahuan dengan sikap dan perilaku terhadap pencegahan infeksi COVID-19 pada mahasiswa semester 7 Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima. Tujuan penelitian saya yaitu tujuan umumnya, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap dan perilaku terhadap pencegahan infeksi COVID-19 pada mahasiswa IKM Unima. Tujuan khususnya untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa IKM Unima terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Kedua, untuk mengetahui bagaimana gambaran sikap mahasiswa IKM Unima terhadap infeksi COVID-19. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku mahasiswa IKM Unima terhadap infeksi COVID-19. Seterusnya, untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap mahasiswa IKM Unima terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku mahasiswa IKM Unima terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Manfaat penelitian yang pertama, sebagai bahan informasi untuk menilai apakah tingkat pengetahuan diterapkan dalam sikap dan perilaku terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Kedua, sebagai gambaran apakah penyampaian informasi mengenai infeksi COVID-19 dan pencegahan sudah efektif dipahami oleh mahasiswa IKM Unima. Ketiga, untuk menambah wawasan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data penelitian. Keempat, sebagai gambaran apakah penyampaian informasi
ke masyarakat mengenai infeksi COVID-19 dan pencegahannya sudah efektif. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka COVID-19. Definisi coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulai wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Next, epidemiologi. Epidemiologi COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret. Pertama kali dilaporkan terjadi di kota Wuhan, Cina, kemudian dalam waktu kurang dari setahun telah menyebar ke seluruh negara di dunia. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Setelah itu virus SARS-CoV-2 menyebar di seluruh bagian negara Cina dalam waktu beberapa minggu dan di negara lain dalam waktu beberapa bulan. Sampai tanggal Juli 2021, COVID sudah ditemukan di Amerika Serikat. COVID sudah ditemukan di 216 negara dengan total terkonfirmasi lebih dari 190 juta kasus. Amerika Serikat merupakan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak, yaitu lebih dari 33 juta kasus kumulatif, diikuti dengan negara India sekitar 31 juta, kasus di Brasil sekitar 19 juta kasus. Kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah pasien 2 orang. Sampai bulan Juli 2021, COVID-19 di Indonesia sudah mendekati 3 juta kasus konfirmasi dan menempati peringkat ke-14 total kumulatif kasus COVID-19 di dunia. Next. Secara etiologi COVID-19 adalah infeksi virus famili Coronaviridae dengan nama spesies SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2. Transmisi virus antar manusia melalui droplet yang disebarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari permukaan benda yang terkontaminasi. Faktor risiko utama yang telah diketahui pada penyakit COVID-19 adalah riwayat berpergian ke area yang terjangkit COVID-19, kontak langsung dengan pasien probable dan atau terkontaminasi COVID-19. Sedangkan beberapa faktor risiko yang dipercaya dapat meningkatkan mortalitas pasien COVID-19. Mortalitas pasien COVID-19 antara lain usia lebih dari 50 tahun, obesitas, pasien imunodefisiensi, misalnya HIV atau penggunaan obat-obat yang dapat mengganggu sistem imun seperti kortikosteroid, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit keganasan seperti kanker paru, penyakit kardiovaskular seperti gagal jantung, penyakit paru-paru seperti penyakit paru obstruksi kronis, penyakit
penyakit HEPA, terutama dengan kondisi disfungsi koagulasi, gangguan saraf seperti penyakit Parkinson dan palsi cerebral, sedang menjalankan kemoterapi, radioterapi intens, dan terapi target lainnya yang dapat mengganggu imunitas. Riwayat transplantasi organ termasuk transplantasi sumsum tulang atau sel punca, disfungsi organ, dan skor sequential organ failure assessment tinggi. Next. Nasional beberapa istilah nasional 19. Pengawasan dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yaitu demam. Orang dalam ketahuan, orang yang mengalami demam, orang yang mengalami sistem pernapasan, orang tanpa gejala atau OTG, seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari konfirmasi COVID-19, orang Protokol operasional, beberapa istilah operasional dalam protokol COVID-19. Pertama, pasien dalam pengawasan atau PDP. Orang yang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam. Kedua, orang dalam pemantauan. Orang yang mengalami demam, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan. Ketiga, orang tanpa gejala atau OTG, seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Berikutnya, pencegahan COVID-19. Pertama, membersihkan tangan secara teratur, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Kedua, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Membatasi diri terhadap interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya. Saat tiba di rumah setelah berpergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mengelola penyakit penyerta agar tetap terkontrol. Selanjutnya, mengelola kesehatan jiwa dan psikososial. Kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal dari psikososial dapat ditingkatkan melalui emosi positif, seperti gembira, senang, pikiran positif, menjauhkan dari informasi hoaks, hubungan sosial yang positif, memberi pujian, memberi harapan antar sesama, saling mengingatkan cara-cara positif dengan keluarga dan kerabat. Apabila sakit, menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut, segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Next, adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui pertama upaya pencegahan prevent. Pertama, kegiatan promosi kesehatan atau promote dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan bagi pimpinan tokoh masyarakat dan melalui media mainstream. Kedua, kegiatan perlindungan antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan, pakai sabun, dan mudah diakses dengan memenuhi standar atau penyediaan hand sanitizer. Upaya penapisan kesehatan orang yang dapat masuk ke tempat dan fasilitas umum. Pengaturan jaga jarak, disinfektan terhadap permukaan ruangan dan peralatan secara berkala, serta penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti kerumunan, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, upaya penemuan kasus atau deteksi dini
untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dapat dilakukan semua unsur dan kelompok masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau Yankes. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan atau gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau sesak napas terhadap orang yang berada di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, tempat dan fasilitas umum, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, unsur penanganan secara cepat dan efektif atau respon. Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas antara lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau Fasiankes untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium, serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pengetahuan COVID-19. Pengetahuan tentang penyakit COVID-19 merupakan hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan peningkatan jumlah kasus penyakit COVID-19. Pengetahuan pasien COVID-19 dapat diartikan sebagai hasil tahu dari pasien mengenai penyakitnya, memahami penyakitnya, cara mencegah dan pengobatan, dan komplikasinya. Pengetahuan memegang peran penting dalam penentuan perilaku yang utuh karena pengetahuan membentuk kepercayaan dan selanjutnya dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, menentukan perilaku terhadap objek tertentu. Sikap perilaku terhadap pencegahan COVID-19. Sikap kepatuhan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol pencegahan COVID-19 seperti penggunaan masker. Kepatuhan adalah perilaku positif yang diperlihatkan masyarakat saat masyarakat menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tergantung pada banyak faktor termasuk pengetahuan, motivasi, persepsi, dan keyakinan terhadap upaya pengontrolan dan pencegahan penyakit. Variabel lingkungan, kualitas instruksi kesehatan, dan kemampuan mengakses sumber yang ada. Selanjutnya pengetahuan. Definisi pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Selanjutnya, tingkat pengetahuan menurut Notoatmojo dalam artikel Wawan dan Dewi pada tahun 2010, pengetahuan merupakan seseorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda secara garis besar, dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu pertama tahu. Tahu diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Kedua, memahami. Memahami suatu objek bukan hanya sekedar tahu terhadap objek NOR tersebut dan juga tidak sekedar menyebutkan, tetapi orang tersebut dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahuinya. Ketiga, aplikasi. Aplikasi diartikan apabila orang yang memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan ataupun mengaplikasikannya prinsip yang diketahui tersebut dapat situasi dan kondisi yang lain. Keempat, analisis. Memisahkan, lalu kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahui. Kelima, sintesis. Sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam merangkup atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis dalam komponen pengetahuan yang sudah dimiliki. Keenam, evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan justifikasi dan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, menurut Sukanto, faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan antara lain tingkat pendidikan. Kedua, informasi seorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan lebih luas. Ketiga, budaya tingkah laku manusia atau kelompok manusia yang mempengaruhi kebutuhan yang meliputi sikap dan kepercayaan. Keempat, pengalaman sesuatu yang pernah dialami seseorang
akan menambah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat informal. Selanjutnya, sikap. Pengertian sikap. Sikap adalah keadaan mental dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman dan memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Tingkat sikap. Sikap merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tingkat suatu perilaku. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Tingkat sikap menurut Noto Atmojo adalah sebagai berikut. Pertama, menerima. Diartikan bahwa orang mau memperhatikan stimulus yang diberikan. Kedua, merespon, yaitu dapat berupa memberikan jawaban terhadap apabila ditanya dan mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketiga, menghargai, yaitu dapat berupa mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Selanjutnya, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap menurut Answar, yaitu pengalaman pribadi, kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting, ketiga, pengaruh kebudayaan, keempat, media massa, kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Selanjutnya, kadangkala suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi dan pengalihan untuk mekanisme pertahanan ego. Selanjutnya, perilaku. Pengertian perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang merupakan hasil kombinasi antara perkembangan anatomis, fisiologis, dan psikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Green dalam Noto Atmojo tahun 2003 merupakan perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor predisposisi. Faktor predisposisi mencangkup beberapa hal, antara lain pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, masalah kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, dan sebagainya. Faktor pendukung. Faktor ini mencakup ketersediaan alat, sarana, dan prasarana dan fasilitas kesehatan masyarakat. Terakhir, faktor penguat. Sikap dan perilaku petugas didukung suami dan perilaku tokoh masyarakat. Selanjutnya, hipotesis saya. Yang pertama, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan sikap pencegahan infeksi. Kedua, terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku pencegahan infeksi COVID-19. Bab 3, metode penelitian. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross-seksional dengan mengambil data hanya dilakukan sekali saja. Menurut Sastroatmojo dan Ismail tahun 2017, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dengan sikap dan perilaku pencegahan COVID-19. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di IKM Unima. Pemilihan tempat dipilih dengan alasan memudahkan proses pengumpulan data yang diperlukan sehingga diharapkan dapat memenuhi besar sampel minimal penelitian. Waktu pengambilan dan pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai Desember 2021. Lokasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa IKM Unima. Jumlah populasi yang terdapat yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah 255 orang. Sampelnya, menurut Noto Atmojo tahun 2010, sampel adalah subjek yang akan diambil sebagian dari keseluruhan populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sampel penelitian ini digunakan teknik atau cara-cara tertentu sehingga sampel tersebut dapat mewakili populasi yang diteliti. Sampel
dalam penelitian ini adalah mahasiswa IKM Unima. Mahasiswa tersebut masih aktif kuliah, tidak sedang cuti, dan bersedia menjadi responden peneliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Metode penelitian. Pertama, metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan menggunakan kuesioner yang diisi langsung secara daring oleh responden. Kuesioner yang digunakan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tingkat pengetahuan responden terhadap COVID-19 terhadap sikap perilaku pencegahan yang selama PSBB. Merupakan sebuah aplikasi administrasi survei yang digunakan untuk mengumpulkan data responden pada penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kuesioner dibagikan kepada responden dalam bentuk tautan Google Form. Kedua, penjelasan secara singkat diberikan kepada responden tentang maksud dan tujuan dari penelitian ini pada halaman awal kuesioner. Ketiga, pengisian borang informat konsen oleh responden sebagai bukti pemberian persetujuan untuk menjadi bagian dari penelitian ini dan persetujuan responden untuk menggunakan data dirinya demi keperluan penelitian ini. Keempat, responden diminta untuk mengisi semua pertanyaan sesuai petunjuk yang telah diberikan dalam format pertanyaan kuesioner. Apabila sudah selesai, akan langsung dikumpulkan secara otomatis. 5. Pengambilan data digunakan dengan memindahkan data yang didapat dari Google Form dan dimasukkan ke komputer agar selanjutnya dapat diproses. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian. Pertama, lembar kuesioner pengetahuan mengenai pencegahan COVID-19. Kedua, lembar kuesioner sikap terhadap pencegahan COVID-19. Ketiga, lembar kuesioner perilaku pencegahan infeksi COVID-19 IKM Unima. Keempat, form isian dapat data responden penelitian. Cara kerja penelitian ini digunakan metode simple random sampling dengan sebagai data yang dikumpulkan dari hasil isian kuesioner oleh mahasiswa IKM Unima. Kuesioner disebarkan dalam bentuk Google Form di grup sosial media IKM Unima, dan kuesioner tersebut meliputi data identitas responden, tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap COVID-19, sikap mahasiswa terhadap COVID-19, dan perilaku mahasiswa terhadap pencegahan infeksi COVID-19. Selanjutnya, analisis data penelitian. Analisis pertama yaitu analisis univariat, yaitu analisis data ini dilakukan untuk mengetahui presentasi tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku pencegahan mahasiswa IKM Unima mengenai COVID-19. Dua, analisis bivariat. Analisis bivariat ini dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini dilakukan melalui uji statistik yang diperoleh nilai P, di mana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan 75%, baik 56-74%, cukup 50%, 50% baik, ekspresi perasaan atau inner feeling yang mencerminkan apakah seorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak terhadap suatu objek, menurut Wawan dan Dewi tahun 2010. 75% baik, 60-74% cukup. Ya, presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, karena tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup presentasi saya. Terima kasih.